kocak. Jadi selamat datang di channelnya Adit MKM. Kali ini kita akan ngomongin film Onward. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani sama Mira. Mike. Ada Mike-nya biasanya tidak ada ini nggak ada. Saya nggak dianggap ya Jadi, ternyata. Oke, baik. Nah pentingnya toko sebelah. Siapa namanya? Hai, aku Mira. Channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya Mira Review. Akun LinkedIn? Enggak, Siapa? itu nggak nyambung. Siapa tahu Apa? ada akun Ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok kan nggak Instagram, salah. ada TikTok, Ada betul. Tapi banyakan sih di YouTube sih. TikToknya dia juga ini Tentang movie review juga. tapi jadi nge-review sambil joget TikTok. Masuk akal. Oke, jadi sebelum kita ngomongin filmnya, kita cerita dulu. Sebenarnya ceritanya apa sih? Onward ya. Hmm. Onward itu tentang dua saudara sih. Sepertinya yang jadi tokoh utamanya dua saudara ini sih. Satu Ian, which is sebenarnya si karakter utamanya. Yang kecil ya? Yang kecil, yang kurus, mungil, lucu. Itu yang ngisi suara Tom Tom Holland. Holland, betul. Yang tahu Tom Holland kan? Tom yang jual roti. Wow. Holland Bakery, teman-teman. Ada. Ada harus masuk. Nah, si Ian ini punya kakak namanya Barley. Barley ya. Namanya Barley, yang isi suara adalah Chris Pratt kalau nggak salah. iya betul, Chris Pratt. Chris Pratt. Nah, di mana dua beradik ini mereka itu elf sebenarnya. Jadi settingnya ini dunia magis, Ya, goib. Iya. Ini yang biasanya difoto sama orang-orang di lukis-lukis Iya, itu. betul. Ada dua saudara. Nah, tapi mereka berdua hidup di dunia magis yang modern, di mana magic sendiri atau sihir sendiri itu udah Sudah hilang. udah Jadi, hilang lah gitu. Dunianya ini isinya orang-orang yang magis gitu kan, kayak elf, pixie ya kan. Ya, Ada centaur juga iya, ya kan. Centaur. Tapi mereka udah nggak pakai magic lagi, mereka pakainya Ya, alat gitu kan. kayak kita mungkin kayak orang-orang biasa, jadi punya rumah, punya kerjaan, punya. Jadi kalau misalnya pakai dibawa ke kompor. Indonesia itu juga sama, akan ada kuyang naik Grab gitu. Yang nyetir pocong, gimana ya? Yang nyetir pocong bro, susah sekali. Nah, terus mereka berdua, Ian dan Barley, rupanya mendapatkan pesan dari almarhum ayahnya. Ya, kan? Ketika ulang tahunnya Ian yang 16 Ya, ketika ulang tahunnya Ian yang 16. Nah, mereka punya pesan dari almarhum ayahnya, di mana akhirnya mereka harus berpetualang lah. Berpetualang, mencari ayahnya tuh ngasih surat wasiat supaya mereka bisa ketemu ayahnya Ya, selama 1 hari. Satu hari. Tapi ketika mereka mencoba itu, ayahnya cuma muncul setengah doang. Nah, itu yang dilihat di trailer itu, Nah, yang itu. kakinya doang, nah itu ayahnya Jadi doang. ini adalah petualangan mereka berdua Heeh. mewujudkan supaya bapaknya itu muncul Balik lagi. 100% gitu. Iya, gitu. Nah, kurang lebih ceritanya Kurang lebih seperti itu. kayak gitu ya. Sekarang kita ngomongin Apanya? kenapa kita harus nonton film ini? Kenapa film ini bagus banget? Kenapa film ini bagus banget sih? Yang pasti ya karena Pixar sih yang bikin. Nah, karena Pixar. Oke. Karena Pixar yang bikin. Kalau misalnya kenal Pixar, pasti nggak mungkin nggak kenal Toy Story 1-4, nggak mungkin nggak kenal Up, Big Hero 6, dan teman-temannya yang lainnya. Dan biasanya kartun-kartun Pixar itu menggugah hati dan pikiran. Emosimu diaduk-aduk. Iya, emosi diaduk-aduk, dan di sini juga tidak terkecuali gitu. Maksudnya film ini juga bukan pengecualian gitu. Itu yang terjadi akan sama gitu. Dan yang di highlight di sini adalah hubungan kakak beradiknya si Ian dan Barley. Gitu. Kamu apa yang kamu suka dari film ini? Favoritmu apa? Favoritku banyak sih sebenarnya. Cuman yang pasti favoritku dari setiap film Pixar adalah kemampuan mereka untuk bisa bikin aku nangis. Oh ya. Nangis kemana ya? Gitu, Nangis. ya, aku nangis. Dia mungkin tidak nangis. Saya tidak nangis. Saya tidak terusik dengan Pixar. Apa itu? Menangis Tapi di bioskop tidak? Aku nangis, dan nangisnya juga kalau buat aku sih nggak ketebak gitu, karena aku pikir ini akan tentang hubungan ayah dan anak gitu. Ternyata
Dan apa ya? Walaupun ini sifatnya animasi ya, tapi itu nggak menghalangi kelucuannya Chris Pratt tuh nggak sih? Betul. Tetap lucu gitu, tetap kocak, kocaknya bener ini sih. film Pixar paling lucu kayaknya. Dan note aja, gue udah pernah denger Tom Holland ngisi suara di yang dia main sama si siapa? Will Smith yang Spice in Disguise. Nah maaf ya, buat fansnya Tom Holland, gue nggak suka dia di sana. Nonton nggak sih? Nonton. Bagusan di sini. Bagusan betul. di sini. Dan ya tadi kayak ini menurutku film Pixar, bukan film Pixar paling sedih, tapi film Pixar paling lucu. Iya, bisa dibilang kocak sekali gitu. bro. Gitu. Sangat norak komedi. Dan yang apa ya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Prancisnya kayak coup de grace, apa sih yang kerennya, yang paling kerennya lah itu adalah scene terakhir. Scene terakhir. Ini bahasa Prancisnya apa? Nggak tahu, aku takut. Apa sih? Udah nggak usah, jangan diulang, mohon disensor ya. Kalau misalnya dari aku nih, aku tahu apa sih? Aku pengen unicornnya lebih dimasukin dalam cerita. Aku pengen unicornnya dimasukin. Karena gini, kalau misalnya lihat trailernya, kalau misalnya kalian lihat trailer dari trailer pertama, trailer kedua, ada 3 atau 2 trailer gitu. Lucu banget, unicorn tuh lucu banget. Unicornnya di dunia itu kayak kucing bang, kayak kucing, eker sampah. Iya, tapi akhirnya di filmnya dia kayak cuma asal lewat aja. Makan dari sampah loh, unicorn. Unicorn makan dari. Ada tanduk nih, kucing ada tanduk, coba gimana? Kayak gitu. Ada unicorn kawin di genteng, ada unicorn kawin di genteng kayak kucing. Terus belum kayaknya ya emang unicornnya itu dikasih apa ya, kayak gantinya unicorn itu adalah mobilnya si Guinevere. Si Guinevere ini kan aku rasa Guinevere itu kayak satu karakter sendiri sih, meskipun dia mobil gitu. Yeah. Kalau buat aku sih itu satu karakter sendiri karena. Tapi kan dia gambarnya unicorn kan? Iya benar. Pegasus. Pegasus Pegasus. Ada tanduknya nggak sih? Nanti kita cek ada tanduknya atau enggak. Kalau misalnya karena bedanya cuma itu doang. Bedanya itu doang. Kalau unicorn ada tanduk nih. Kalau Pegasus kan ini ada bukaan botol di sini. Ada bukaan botol ya. Gitu. Tapi ya satu hal yang juga menarik dari sini adalah gimana si Guinevere itu punya ya hampir punya kepribadian lah. Yeah. Karena saking sayangnya si Barley sama si mobil ini yang dia bikin dari awal gitu kan, dia ada ceritanya tuh. Aku kalau harus nangis ya, aku akan nangis di mana si Guinevere-nya. Kalau misalnya kamu ditanya, kamu kalau mau ngasih rating ke film ini berapa kira-kira? 1 sampai 10. 8. Kalau Toy Story soalnya kayak 9,95 gitu. Dan ini ya kenapa tidak ada 10? Karena tidak ada yang sempurna selain yang di atas. Jadi walaupun Toy Story ini masih 9,5 gitu. Iya, gitu. Orang Indonesia sungkan ngasih nilai bagus. Maksudnya kenapa 80? Maksudnya masih ada yang di atas dia yang lebih bagus gitu. Oh iya. Bukannya jelek film ini gitu. Kalau aku malah karena terlalu banyak Pixar yang lebih bagus dari dia ya. Iya. Kayaknya nggak sampai 8, kalau aku sih kayaknya 7 dan 10 lah, 7 dan 10 kalau aku. Kita rata-rata 75 KKM. Semua film Pixar yang sudah keluar itu kalau buat gue harus lu tonton. Kenapa? Karena dia akan mengoyak-ngoyak batin lu dengan cara berbeda-beda gitu. Dari Inside Out, Up, semuanya itu pasti menyentuh hati penonton paling dalam, tapi di tempat yang berbeda gitu. Itu satu. Terus kalau misalnya kalian suka, kalian nggak suka hati kalian terusik, kalian jangan nonton. Beneran. Nonton Warkop aja bro, Warkop lucu. Ada pesawat mundur bro, Warkop ada pesawat mundur. Terus selain itu ada orang pukul-pukulan pakai palu di sini ada bro, Warkop ada. Terus selain itu ada becak masuk kali ya. yang suka mitologi ini sisi lain dari mitologi yang serius yang mungkin kalian udah baca ataupun kalian bahkan kenal. kalau kalian bukan mitologi ya, misalnya kalian suka main game gitu. Iya, sesimpel itu deh. Kalian suka film-film tentang treasure hunt gitu. Iya. Ini film seru sih. Betul. Kalian kalau ngefans sama National Treasure,
Angels and Demons gitu. Ngefans loh. Oh ya. Biasanya ngefans loh. Wrestle Angel and Demon gitu nonton ini ya. Iya. Lucu sekali. Gitu. Ya gitu Kan sih. nggak nyangka kan ternyata kalau ternyata di situ kan. Nggak nyangka loh. Kaget saya, loh ternyata di situ gitu. Udah kalau misalnya dari aku sih gitu. Saya idem, oke. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah nonton. Terima kasih like, subscribe, komen channelnya Jokowi. Ngapain di sini kayak penting. Kayak nggak akan ada yang sampai sini sumpah. Biasanya orang nonton ini kayak Kalau kalian sampai sini, hai. Di Thank follow you ya. ininya dia aja. Follow aku juga. Kalau Mira gimana tulisannya Kiri. M Y R A I R I Y U bukan W ya. paham kalian? Oke, gitu aja, dadah.